Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya? And I hope you are fine. Semoga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar tentang present perfect tense ini. Nah, kita akan mengulasnya sedikit tentang present perfect tense. Oke, apa itu present perfect tense? Kita akan mengulasnya di sini. The first, use atau penggunaannya. How can we use present perfect tense in our daily life? And the second, there is a formula atau rumusnya. How can we form the sentences using present perfect tense? And then the third, there is an example. So in this session, I will give you some examples about present perfect tense to make you understand about the material. Yang keempat, on the fourth, we have exercise. I will give you exercise and then you have to do this. It is done to make you understand well about present perfect tense, agar kalian paham tentang penggunaan present perfect tense. Okay, please prepare your notebook and there your pen. Silakan siapkan bukunya dan juga pensilnya. Are you ready? If you are ready, we move to the material. Okay, the first, the use atau penggunaannya. First, untuk menceritakan suatu kegiatan yang terjadi sebelum saat ini tanpa ada waktu yang spesifik. Maksudnya, apa yang telah kita lakukan sebelum saat ini. Okay, for example, di sini ada saya sudah makan. I have eaten. Nah, ini menggunakan present perfect tense. Saya sudah makan. Nah, tanpa ada waktu tertentu yang spesifik kapan makannya, gitu kan. And then the second, menceritakan pengalaman, to tell about experience. Pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, for example, saya sudah pernah ke Paris. I have been to Paris. Nah, kalian sudah pernah ngapain atau belum pernah ngapain? Nah, ini menggunakannya present perfect tense. The third, tindakan yang baru saja dilakukan. Nah, kita bisa menggunakan just. For example, di sini adalah saya baru saja makan. Saya baru saja makan. So in English, I have just eaten. Saya baru saja makan. And then the next use, kegiatan sudah dilakukan pada masa sebelum sekarang dan masih akan berlanjut. For example, di sini adalah saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun ini sudah tinggal di sini dan akan tetap atau masih tinggal di sini. Nah, kalau kita menggunakan selama, kita menggunakan for. And then followed by period of time, diikuti oleh waktunya berapa lama. For example, I have lived here for 5 years. Saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Nah, kita diikuti sudah berapa lama waktunya. The second, saya sudah tinggal di sini sejak. Nah, kita menggunakannya sejak 1991. Kita menggunakannya since and then followed by starting time. Mulai kapan terjadinya atau tinggalnya di situ. For example, I have lived here since 1991. Nah, diikuti oleh waktunya mulainya kapan, yaitu 1991. Kalau tadi yang pertama for diikuti oleh waktunya sudah berapa lama. And then don't forget, we have to know this. Ciri khusus adalah menggunakan sudah atau telah. Jadi kalau kita mau cerita saya sudah ngapain, saya telah ngapain. Nah, ini menggunakannya has atau have and then plus verb 3. Has atau have
diikuti oleh verb 3. Nah, ini artinya adalah sudah. Nah, verb 3-nya itu kata kerjanya sudah ngapain. Jadi, hal yang perlu kalian tekankan di sini adalah you have to memorize verb 3. Harus menghafalkan verb 3. Nah, di sini baik reguler ataupun irregular verb. Nah, mungkin kalian sudah belajar tentang ini. Kalau belum, silakan nanti kalian cek sendiri tentang regular dan irregular verb. Yang penting kalian paham atau minimal hafal dari verb 3-nya. Oke, lanjut. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu penggunaan has dan have. Kapan menggunakan has, kapan menggunakan have. Nah, ini penggunaannya itu bergantung dari subjeknya. Subjek adalah pelaku utamanya yang di depan. Nah, kalau di sini lihat, perhatikan, kalau I, you, we, they atau subjek jamak itu harus menggunakan have atau plus have, baru diikuti oleh verb 3. Kemudian kalau subjek he, she, it atau subjek tunggal, nah ini harusnya plus has. Nah, contohnya yang menggunakan have, we have met you. Nah, ini adalah we, maka we itu masuk ke subjek jamak, maka menggunakan have. Nah, kalau di sini he has drunk coffee. He has drunk coffee. Maka he itu adalah subjek tunggal, maka menggunakan has. Maka silakan diingat baik-baik kapan menggunakan has, kapan menggunakan have. Oke, we move to the formula atau rumusnya. The first we have positive sentence. Nah, ini rumusnya adalah subject plus has or have and then plus verb 3. Ingat, subject plus have atau has plus verb 3. Jadi langsung saja seperti itu. Nah, for example, she has eaten an apple. Dia sudah makan apel. Perhatikan, she has eaten. Eaten adalah verb 3 dari eat. Artinya adalah sudah. Jadinya dia sudah makan apel. Annie and Donnie have been to Paris. Annie dan Donnie sudah pernah ke Paris. Kiki has just finished the homework. Kiki baru saja selesai mengerjakan PR. Nah, ini has just finished. Seperti itu. Kemudian we have lived here since December. Kita sudah tinggal di sini sejak Desember. Ini menggunakannya since, maka diikuti oleh the starting time, kapan mulainya terjadi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, they have been here. Mereka sudah di sini. Di sini ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau nominal berarti kita menggunakannya been. Kemudian yang lain silakan perhatikan, menggunakannya eaten verb 3 dari eat. Kemudian finish ada ed-nya, dan lived ada ed-nya juga. Ini juga been sama. Nah, silakan diperhatikan penggunaannya. Diikuti dari verb 3. And then not, something that you have to know about this. And then has atau have itu artinya has atau have ketika diikuti oleh verb 3 artinya adalah sudah. Jadi kalau kita mau bilang sudah ngapain gitu kan, menggunakannya ini, bukan after, karena after itu adalah artinya sesudah atau setelah. Nah, sini kita lihat, for example, saya sudah mandi, kita menggunakannya I have taken. Saya sudah mandi, I have taken bath. Nah, ini yang benar, have taken. Nah, kalau saya sudah mandi menggunakan I after take bath, itu salah. Seperti itu. Nah, contoh yang benar menggunakan after adalah, contohnya misalkan seperti ini. Setelah mandi, saya makan. Itu boleh. After taking a bath, I eat. Itu bisa. Jadi kita menggunakan after pada posisi atau konteks yang benar. Ini yang positif, jadi sangat mudah. Artinya adalah sudah. Next, we move to the negative formula. Negative. Nah, ini rumusnya adalah subject plus has or have plus not and then plus verb 3. Ingat, kita menambahkan not saja setelah has atau have. For example, di sini adalah she has not eaten an apple. Dia belum makan apel. Nah, tadi kalau yang positif artinya adalah sudah, kalau negatif artinya adalah belum.
Annie and Donnie have not been to Paris. Annie dan Donnie belum pernah ke Paris. Ingat, Annie dan Donnie ini adalah subjek jamak, ada 2 orang. Nah, kita menggunakannya have. And then Kiki hasn't finished the homework. Kiki belum selesai mengerjakan PR. Jadi kalau kita mau bilang belum ngapain, nah kita menggunakannya adalah have not atau has not. We haven't lived here for 5 years. Kita belum tinggal di sini selama 5 tahun. They haven't been here. Mereka belum di sini. Kita menggunakannya have not atau haven't. Nah, sedangkan rumusnya sangat mudah. Kita menambahkan not saja setelah has atau have. Nah, kita maka akan berubah menjadi belum. Not. Has or have not plus verb 3 artinya adalah belum. Jadi kalau kita mau bilang belum ngapain, nah ini menggunakannya ini. Has atau have not plus verb 3. Bukan before ya, karena before itu artinya adalah sebelum. Nah ini for example, saya belum mandi, maka I have not taken a bath. Nah, ini yang benar. Kalau yang salah, saya belum mandi, I before take a bath. Nah ini yang salah, karena penggunaan before itu berbeda dengan penggunaan have atau has not plus verb 3. For example, sebelum saya berangkat, nah ini menggunakannya sebelum saya berangkat, saya sudah sarapan, itu bisa. Before I go to school, I have eaten. Sebelum berangkat ke sekolah, saya sudah makan. Ini penggunaan before yang benar. Kemudian di sini kita bisa menyingkatnya. Has not itu menjadi has not. Kita menjadi has not itu menjadi hasn't. Nah ini perhatikan, kita tambahkan has dan n, kemudian strip atas dan t. Kalau have not juga bisa menjadinya haven't. Nah ini bisa menggunakan seperti ini. Silakan bisa menggunakan yang disingkat ataupun tidak disingkat. Ini sangat mudah rumusnya yang negatif. Kemudian untuk yang interrogative atau kalimat tanya, kita menempatkan has atau have-nya di depan, baru subjek dan plus verb 3, dan jangan lupa menambahkan tanda tanya di belakangnya. Ingat, has atau have-nya di depan. For example di sini adalah has she eaten an apple? Apakah dia sudah makan apel? Nah, kalau ada has di depan diikuti oleh verb 3, maka artinya adalah apakah. Nah, jadinya seperti ini kalimat tanya. Has she eaten an apple? Ingat, masih menggunakannya verb 3 semua. Have Annie and Donnie been to Paris? Apakah Annie dan Donnie sudah pernah ke Paris? Have Annie, nanti subjeknya Annie and Donnie. Rumusnya hampir sama dengan yang positif, tinggal have atau has-nya taruh di depan saja. Has Kiki finished the homework? Apakah Kiki sudah selesai mengerjakan PR? Have we lived here for 5 years? Apakah kita sudah tinggal di sini selama 5 tahun? Have they been here? Apakah mereka sudah di sini? Jadi kita menggunakan kalimat tanya ini, have-nya atau has-nya ditaruh di depan. Ingat, masih tetap menggunakan verb 3. Nah, silakan diperhatikan. Has atau have di depan artinya adalah apakah. Nah, ini untuk khusus kalimat tanya. Jadi kalau kita mau bilang apakah sudah ngapain, gitu kan, menggunakannya ini. Bukan what, karena ini penggunaannya berbeda. Nah, for example, apakah saya sudah mandi? Yang benar adalah menggunakan have I taken a bath? Ini benar, karena have subjek dan diikuti oleh verb 3, yaitu taken. Kalau yang salah, apakah saya sudah mandi? What I take bath? Nah ini yang salah, karena what itu tidak sesuai dengan penggunaannya. Nah ini adalah contoh untuk yang tanya atau interrogative. Sangat mudah rumusnya. Oke, I hope you understand about this. Dan jangan lupa penggunaannya, has atau have plus verb 3. Kapan menggunakan has, kapan menggunakan have juga diperhatikan. We move to the exercise. Silakan tuliskan masing-masing 3 hal yang sudah kalian lakukan. Positif, berarti tadi menggunakan rumus yang positif.
And then 3 hal yang belum kalian lakukan, negative. And then 3 question to your friends. Silakan 3 pertanyaan kepada teman kalian, apa yang sudah dilakukan. Ini menggunakan kalimat interrogative. Kalian bisa menuliskannya di buku masing-masing, atau silakan tulis juga di kolom komentar. Nanti kita akan cek bersama-sama apakah sudah benar atau belum. And then remember, we have to use present perfect tense. And then good luck for your exercise. I will check it later. And then thank you very much for watching, and see you in the next video. And then I hope it's useful for you. Don't forget to keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.